Pernah bayangin manusia setengah dewa, sekuat Hercules legendaris sepanjang masa? Kisah ini bermula di Yunani kuno, saat Zeus sang raja para dewa jatuh cinta pada manusia bernama Alkmene, dan lahirlah Hercules dengan kekuatan luar biasa. Tapi hidupnya tidak semudah ototnya, karena Hera, istri Zeus, penuh cemburu dan membuat hidup Hercules berantakan. Dalam kegilaan yang dikirim Hera, Hercules melakukan kesalahan besar dan menyesalinya seumur hidup. Untuk menebus dosa, ia harus menjalani 12 tugas yang hampir mustahil. Membunuh singa kebal, melawan monster, menangkap makhluk buas, hingga turun ke dunia kematian. Setiap tugas menguji bukan cuma tenaga, tapi juga keberanian dan kecerdasannya. Di tengah perjalanan, Hercules belajar bahwa pahlawan sejati bukan hanya kuat, tapi juga bertanggung jawab. Setelah penderitaan panjang dan pengorbanan besar, kematiannya justru mengangkatnya ke Olympus, menjadikannya dewa sejati. Dari manusia penuh dosa menjadi simbol kekuatan dan penebusan, kisah Hercules mengajarkan satu hal penting. Bahkan yang terkuat pun harus belajar menjadi bijak. Bayangkan ratu para dewa, cemburu, berkuasa, dan penuh drama. Hera adalah putri Titan Kronos dan Rhea, dibesarkan dengan takdir besar, bahkan sebelum Olympus berdiri megah. Ia menikah dengan Zeus dan menjadi ratu para dewa, penjaga pernikahan, keluarga, dan janji setia. Ironisnya, justru disitulah konfliknya bermula. Zeus sering tak setia, dan Hera dengan kecerdikan dingin menyalurkan amarahnya bukan dengan petir, tapi strategi. Dari kisah Io yang diubah nasibnya, Semele yang tertipu, hingga Herakles yang diuji berkali-kali, Hera selalu hadir sebagai kekuatan penguji, bukan sekadar antagonis. Di balik kecemburuan ada prinsip. Tatanan harus dijaga, sumpah harus dihormati. Hera juga pelindung perempuan dan kelahiran, memberi berkat pada yang setia dan peringatan pada yang melanggar. Lambangnya merak, anggun, tajam, dan penuh mata, seperti pengawas Olympus yang tak pernah lengah. Pada akhirnya, Hera bukan hanya kisah amarah, tapi pelajaran tentang kekuasaan, harga diri, dan betapa sulitnya menjaga janji ketika bahkan para dewa pun tergoda. Drama Olympus? Ya, tapi pelajarannya abadi. Bayangkan Dewi Pemanah yang membenci batasan manusia. Artemis adalah putri Zeus dan Leto, saudara kembar Apollo, lahir di Pulau Delos dengan keberanian sejak detik pertama. Konon, bahkan saat baru lahir, ia membantu ibunya melahirkan Apollo, seolah tak pernah mengenal kata lemah. Sejak kecil Artemis memilih jalan berbeda dari dewi lain. Ia meminta pada Zeus busur perak, hutan liar, dan kebebasan untuk tak pernah terikat. Ia tumbuh sebagai pelindung alam, penjaga hutan, dan pembela para gadis. Berjalan bersama para nimfa di bawah cahaya bulan. Namun di balik ketenangannya, Artemis juga tegas dan tak ragu menghukum mereka yang melanggar sumpah atau meremehkan alam, seperti Actaeon yang melihatnya tanpa izin, atau Niobe yang sombong menantang para dewa. Meski dikenal dingin, Artemis bukan tanpa hati. Ia menangisi Orion, sahabatnya, dan mengabadikannya di langit sebagai rasi bintang. Artemis adalah simbol kebebasan, keseimbangan, dan kekuatan sunyi, seperti bulan yang tak bersuara, namun mampu mengendalikan pasang surut dunia. Dewi yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati tak selalu berteriak, kadang cukup berdiri tegak dan tak tunduk. Dia tak lahir sebagai monster, dia dihancurkan perlahan oleh para dewa. Medusa dulu hanyalah gadis biasa yang ingin hidup tenang, mengabdi di kuil Athena, dan menjaga sumpah sucinya. Kecantikannya bukan kutukan, sampai seorang dewa melihatnya sebagai milik. Poseidon merenggut segalanya di tempat yang seharusnya paling aman baginya. Medusa berharap keadilan, perlindungan, atau setidaknya belas kasih. Yang datang justru murka. Athena memilih menghukum korban, mengubah rambutnya menjadi ular, dan tatapannya menjadi kutukan. Seketika Medusa kehilangan wajah manusianya, namanya,
dan hak untuk dilihat tanpa rasa takut. Ia diusir, bersembunyi di tempat gelap, menangis sendirian karena setiap air mata tak bisa dilihat siapapun. Siapapun yang mendekat berubah menjadi batu, bukan karena kebencian Medusa, tapi karena dunia memaksanya sendirian selamanya. Hingga suatu hari Perseus datang, bukan untuk mendengar ceritanya, melainkan mengakhiri hidupnya demi hadiah para dewa. Bahkan setelah mati, kepala Medusa dijadikan senjata. Ironisnya, ia baru berguna bagi dunia setelah benar-benar kehilangan segalanya. Pernah dengar suara yang bikin pelaut lupa pulang? Di mitologi Yunani kuno, siren adalah makhluk setengah wanita setengah burung. Kadang disalahartikan sebagai putri duyung yang hidup di pulau berbatu di tengah laut. Mereka bukan monster biasa, tapi penjaga batas antara keindahan dan kehancuran. Suara mereka lembut, merdu, seolah menjanjikan jawaban atas semua keinginan manusia. Setiap pelaut yang mendengar nyanyian itu merasa dipanggil, kemudinya berbelok sendiri. Pikirannya kabur, dan kapal perlahan menuju karang tajam. Banyak kapal hancur, banyak nama hilang, semua karena satu lagu. Namun, ada yang selamat. Odysseus, pahlawan licik itu, menutup telinga awak kapalnya dengan lilin dan mengikat dirinya ke tiang kapal agar bisa mendengar tanpa menyerah. Siren bernyanyi lebih indah dari sebelumnya, tapi gagal. Konon, sejak hari itu, kekuatan mereka memudar. Siren pun menjadi simbol peringatan. Tidak semua yang terdengar indah datang dengan niat baik. Laut tetap tenang, tapi godaan selalu berbisik.